Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil paper kami yang berjudul Ayat-ayat Tarbiyah Materi tentang Pendidikan Islam. Sebelum itu saya akan membacakan sebuah surah yang berkaitan dengan ayat-ayat tarbiyah materi tentang pendidikan Islam dalam surah Al-Imran ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaku lalinna sikunu ibadallati min dunillahi walakin kunu rabbaniyi bima kuntum ta'malunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yang artinya tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bahkan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan karena kamu tetap mempelajarinya. Berikutnya tafsir-tafsir ayat tarbiyah sebagai bentuk derivasi. Isim atau kata benda dapat dijumpai dalam surah Al-Fatihah ayat 2 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Hubungan tarbiyah dengan kata Rabb sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 2 mempunyai kandungan makna yang erat, sebab kata Rabb atau Tuhan dan murabbi atau pendidikan berasal dari kata yang sama. Berdasarkan hal ini, maka Allah adalah pemilik yang maha agung bagi seluruh alam semesta. Sedangkan tarbiyah khusus adalah tarbiyah Allah yang diberikan kepada para pemimpin mereka dengan cara memelihara keimanan mereka, memberi petunjuk kepada mereka, menyempurnakan mereka dengan segala sikap dan sifat baik serta menjaga mereka dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, yang pada hakikatnya memberikan keberhasilan dan menjaga dari setiap kejahatan. Kata Rabb dalam surah Al-Fatihah ayat 2 semakna juga dengan kata Rabb dalam surah As-Saffat ayat 180 yang artinya Maha Suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Definisi kata tarbiyah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, kata tarbiyah sebagai sebuah definisi yang sudah mapan tidak dapat dijumpai. Namun demikian, kata tarbiyah dengan merujuk pada berbagai bentuk derivasinya dan dapat ditemukan dalam ayat-ayat tersebar dan terulang sebanyak 952 kali. Definisi tarbiyah dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 bentuk. Pertama, bentuk isim fa'il atau rabbani. Bentuk ini terulang sebanyak 2 kali, yang semuanya berbentuk jamak atau plural rabbaniyin atau rabbaniyun. Kedua, bentuk masdar Rabb yang terulang dalam Al-Quran sebanyak 947 kali. 4 kali berbentuk jamak sebab 1 kali berbentuk tunggal dan selebihnya diidiomatikan dengan isim atau kata benda sebanyak 141 kali yang mayoritas dikontekskan dengan alam. Pengertian ilmu pendidikan Islam. Secara sederhana, yang dimaksud dengan ilmu pendidikan Islam adalah pendidikan Islam yang membahas dan memuat teori tentang pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, ilmu merupakan pengetahuan yang logis dan mempunyai bukti empiris dan dilakukan dengan cara riset dan penelitian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Amelia dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan paper hasil diskusi kami tentang ayat-ayat tarbiyah materi pendidikan Islam. Dalam Al-Quran, kata tarbiyah sebagai sebuah definisi yang sudah mapan tidak dapat dijumpai. Namun demikian, kata tarbiyah dengan menunjuk pada sebagai bentuk derivasinya dapat ditemukan dalam ayat-ayat tersebut dan terulang sebanyak 952 kali. Tarbiyah dalam literatur berbahasa Arab, kata tarbiyah mempunyai banyak definisi yang intinya sama, yaitu mengacu pada proses pengembangan potensi yang dianugerahkan pada manusia. Definisi-definisi itu antara lain sebagai berikut. Tarbiyah adalah proses pengembangan dan bimbingan jasad, akal dan jiwa yang dilakukan secara berkelanjutan sehingga
mutarabit, anak didik bisa dewasa dan mendidik untuk hidup di tengah masyarakat. Taklim berasal dari kata allama yu'allimu dan taklim yu'allimu diartikan dengan mengajarkan dan taklim artinya pengajaran. Talim mengatakan bahwa taklim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Tadib berasal dari kata adaba yu'adibu dan tadib biasa diartikan dengan alama atau mendidik. Diartikan sebagai alama atau mendidik. Adaba diterjemahkan oleh Ibnu Mahzur merupakan pandangan kata alama dan oleh Azad dikatakan sebagai cara Tuhan mengajar nabinya, sehingga Al-Atas mengatakan bahwa kata adaba tadi mendapatkan rekanan konseptual di dalam istilah taklim. Al-Antas memakai pendidikan dari hadis Tuhanku Allah telah mendidikku dengan pendidikan yang terbaik. Ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Sebagaimana pengertiannya, maka lingkup bahasan yang menjadi kajian ilmu pendidikan Islam ini adalah masalah-masalah pendidikan atas dasar ajaran Islam yang mencakup aspek tujuan pendidik anak didik, bahan, metode, kurikulum, alat, evaluasi, dan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah secara untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan dapat tercapai dan berjalan dengan lancar. Menurut Khursyid Ahmad, fungsi pendidikan Islam adalah 1. Alat untuk memelihara, memperluas, dan menghubungkan tingkat-tingkat kebudayaan, nilai-nilai, dan sosial serta ide-ide masyarakat dan nasional. 2. Alat untuk mengadakan perubahan, inovasi, dan perkembangan yang secara garis besarnya melalui pengetahuan dan skill yang baru ditemukan dan melatih tenaga-tenaga manusia yang berproduktif untuk menemukan pertimbangan perubahan sosial dan ekonomi. Posisi pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan adalah usaha sadar dan terancam untuk mewujudkan suasana pelajar dan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.